kita mulai saja Ibu atau Ya, gimana? mangga, mulai saja. Pak Arifin, Kiai Arifin, mangga. Ayo. Duh, sakit. Kiai Arifin masih mute tuh. Masih mute, Kiai. Belum terdengar, Pak Arifin belum terdengar. Telepon. Belum ada suaranya Pak Arifin. Pak Arifin headsetnya bermasalah. Coba Pak Legi dibawakan dulu. Mungkin moderatornya Pak Legi. Oke. Kita mulai aja ya. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor satu. Panuraga di awal dulu ya. Ya, yang saya hormati Bu dosen Dr. Hajah Eti. Ya. Teman-teman kelompok saya Pak Arifin dan Pak Nuraga. Menunggu Pak Arifin, kita mulai aja. Dan tidak lupa teman-teman sekelas yang saya banggakan juga. Sebelum kita mulai perkuliahan dan pemaparan makalah, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Judul makalah yang kami akan sajikan yaitu perkembangan psikofisik peserta didik, yang mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Anuraga. Lanjutkan ya, Pak Anuraga, mangga. Oh iya, Pak Kiai Arifin masih bermasalah, sudah bisa? Nggak apa-apa, kita aja dulu. Nggak apa-apa ya? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Legi Yoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang kami sama-sama hormati, Ibu Dr. Hajah Eti Kurniati MA, kemudian juga teman-teman, Bapak Ibu semua, Kiai, Bu Nyai yang sudah meluangkan waktu untuk kita sama-sama di malam hari ini mendengarkan kuliah psikologi pendidikan dan juga wabil khusus presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 3 mengenai perkembangan psikofisik peserta didik. Jadi kalau kita lihat bahwa kondisi manusia itu dinamis, kita selalu mengalami perubahan. Perubahan itu kalau kita definisikan secara lebih terperinci, maka bisa kita klasifikasikan menjadi pertumbuhan dan perkembangan. Ini nanti akan kami coba jelaskan kembali di belakang. Kemudian jika bicara dimensi perkembangan manusia, maka ada sejumlah hal, ada sejumlah dimensi yang perlu kita perhatikan, yakni dimensi motorik atau fisik, kemudian kognitif,
bahasa, sosioemosional, dan moral. Nah, semua dimensi ini berkembang pada manusia. Namun tentunya magnitude-nya atau kecepatan perkembangannya di masing-masing orang itu berbeda. Ada yang mungkin motoriknya berkembang secara bagus, tapi kemudian mungkin kognitifnya kurang. Foto tadi. Ada juga yang sebaliknya, misalnya perkembangan kognitif bahasanya bagus, tapi motoriknya kurang bisa mengimbangi. Ini memang masing-masing orang itu berbeda. Kemudian tahapan perkembangan itu tentunya dimulai dari sejak lahir, sejak bayi, berkembang menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Masing-masing tahapan ini memiliki karakteristik yang unik. Dan masing-masing tahapan perkembangan yang tadi di atas itu sangat penting untuk dipahami, khususnya oleh para pendidik. Mengapa? Karena ini sangat menentukan bagaimana kita itu merumuskan pola pendidikan yang efektif dan optimal untuk masing-masing tahapan perkembangan. Ini Bapak Ibu semua, ini sangat menarik ya. Kita ini di Indonesia, ini pengalaman saya pribadi, itu luar biasa. Dari sejak kecil udah dijejelin matematika misalnya. Sehingga anak-anak Indonesia yang kemudian orang tuanya misalnya berkesempatan pergi ke luar negeri, entah itu dalam rangka bekerja atau sekolah, itu begitu masuk SD di sana, itu sudah advance. Jadi udah pinter menghitung. Tapi yang menariknya, ketika kita berkembang menjadi dewasa, kita itu ternyata kemampuan kognitif kita masih jauh kalah dibandingkan negara-negara maju lainnya. Kenapa? Bisa jadi perkembangannya itu apa yang diajarkan, apa yang dijelaskan itu belum tentu atau kurang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Jadi misalnya di Jerman, di Swiss itu perkembangan diberikan pelajaran itu masih lambat ketika awal, tapi nanti mulai masuk SMP baru mereka lebih intens mengenai sains. Kemudian tentunya ada variasi genetik dan lingkungan. Jadi ada namanya individualitas peserta didik. Nah, jadi masing-masing peserta didik tentunya unik. Nah, karena unik, masing-masing punya istilahnya individualitas. Ya, dikarenakan variasi genetik dan lingkungan, nah kita perlu mengetahui ini individualitas ini atau karakteristik unik dari masing-masing peserta didik agar kegiatan belajar mengajar itu bisa didesain secara efektif dan efisien yang ujung-ujungnya adalah mengoptimalisasikan potensi dari peserta didik. Tujuan dari makalah kami ini membahas dinamika perkembangan peserta didik, baik itu perkembangan motorik, fisik, kognitif, bahasa, sosioemosional, dan moral. Yang pertama adalah perkembangan motorik atau fisik. Ini ada istilahnya, kalau kita sering mendengar ya, tumbuh kembang. Nah, apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan itu perubahan kuantitatif. Kalau kita bicara sel, maka sel kita itu, sel manusia itu jumlahnya bertambah. Ya. Selain jumlahnya bertambah juga, jumlah selnya juga bertambah besar selnya. Ukuran beratnya. Nanti sel-sel itu membentuk jaringan, dari jaringan organ kemudian menjadi organisme. Yang menjadi kita sebagai manusia semakin tinggi, semakin berat. Nah ini istilah pertumbuhan ini bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali. Ya, kita kalau udah tinggi jadi mendekin ya mungkin itu tidak terjadi ya. Kemudian perkembangan. Nah kalau perkembangan lebih ke arah perubahan kualitatif. Jadi adanya diferensiasi sel, ada diferensiasi jaringan organ ya sehingga kalau kita bicara otak kita itu selain bertambah juga memiliki fungsi yang lebih kompleks semakin dewasa. Karena adanya proses pematangan dan proses belajar. Nah, ini perkembangan motorik ini adalah perkembangan pada sisi otot, gerakannya, kemudian berkaitan juga dengan stimulasi terhadap organ-organ fisik. Nah, bagaimana perkembangan motorik ini terjadi? Pada usia SD 6-13 tahun, ini perkembangan fisik mulai seimbang. Jadi organ jasmani itu mulai serasi. Kalau misalnya pada anak-anak kepalanya itu lebih besar misalnya ya, kemudian tangannya atau kakinya lebih pendek. Nah, kalau mulai di usia SD ini sudah mulai seimbang, jadi sudah proporsional. Kemudian juga gerakan tubuh menjadi lincah, lebih terarah. Nah, ketika usia SMP, SMA, ini gerakan motorik semakin meningkat keanekaragamannya. Jadi semakin bervariasi, kemudian juga keseimbangan dan kekuatannya semakin sempurna.
Nah, untuk pembelajaran keterampilan fisik ini ada dua, yakni perceptual learning, kemudian sensory motor learning. Nah, perceptual learning ini peserta didik itu belajar motorik atau motoriknya itu berkembang melalui pengamatan, mengamati, misalnya sedang main apa gitu kan, mereka lihat oh main bola begini, kemudian coba mereka ikuti. Atau kalau dulu kita kecil mungkin lihat film kungfu, keren banget ini film kungfu. Nah, kita coba ikut-ikutan ya, meskipun nanti jatuh. Tapi itu pengamatan dulu. Nah, nanti kemudian ada sensory motor learning itu dipraktekkan berdasarkan keterampilan. Nah, perkembangan fisik dipengaruhi oleh keturunan ya dan lingkungan. Keturunan ini maksudnya dari gen orang tua kita. Ya, makanya ada yang pendek, ada yang tinggi, ya, ada yang lebih putih, lebih hitam. Ya, ini dari faktor genetik. Kemudian lingkungan ini dipengaruhi iklim misalnya, kemudian kesehatan, bagaimana gizi, kemudian pola asuh. Ini misalnya saya masih ingat persis waktu itu istri saya penelitian untuk sekolahnya itu mengamati perkembangan ya pada anak yang diberikan ASI eksklusif dengan tidak. Gitu. Kebetulan istri saya bidangnya gizi. Itu memang berbeda anak-anak yang diberikan ASI eksklusif dengan susu formula itu berbeda dalam hal perkembangan motorik dan kognitifnya. Kemudian faktor-faktor pendorong perkembangan fisik ini dipengaruhi oleh sejumlah hal ya. Pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf, pertumbuhan otot, kemudian hormonal ya melalui kelenjar endokrin karena hormon itu merupakan sintesis yang disintesis oleh kelenjar endokrin. Kemudian perubahan struktur jasmani. Nah, yang kedua, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, ini adalah perkembangan kognitif. Apa maksudnya? Kognitif itu kata lainnya itu knowing, artinya mengetahui. Nah, kemampuan kognitif adalah kemampuan untuk memproses informasi yang diperoleh melalui indera. Ya. Jadi information processing. Nah, perkembangan kognitif dimulai sejak bayi. Yang itu awal mulanya penyerapan melalui indera. Ya. Nah, kemudian semakin dewasa semakin berkembang. Ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 78 yang artinya dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ya, ini subhanallah, ternyata pendengaran, penglihatan, dan hati itu adalah sarana dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita belajar, untuk kita berkembang secara kognitif. Ya. Sehingga dari tidak mengetahui menjadi mengetahui. Kemudian tahapannya seperti apa? Ini ada beberapa tahapan. Ada tahapan perkembangan kognitif ini sensori motor ya 0 sampai 2 tahun. Ini belajar dunia kebendaan ya. Jadi mulai dari melihat, kemudian nanti coba megang mainan. Nah, ini mulai belajar kognitifnya. Kemudian tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun. Mulai meniru perilaku orang. Nah, makanya di sini penting sekali bagaimana orang tua itu memberikan contoh perilaku yang baik ya. Mengajarkan sholat ya dengan cara memberikan contoh sholat dan sebagainya. Nah, menarik nanti berkaitan juga dengan kemampuan berbahasa. Nanti akan dibahas di berikutnya. Kemudian tahapan konkret operasional 7 sampai 11 tahun. Nah, ini sudah mulai memahami kumulatif materi, volume, jumlah, sudah mulai paham berat badan apa, tinggi badan seperti apa, kemudian mengkombinasikan benda satu sama lain. Nah, kemudian terakhir, tahap formal operasional 11 sampai 15 tahun, ini kemampuan kognitif sudah lengkap. Ya. Tinggal apa? Tinggal diisi dengan informasi-informasi. Ya, jadi nanti yang membedakan 15 tahun ke atas adalah sejauh mana seseorang atau peserta didik itu menyerap informasi dari lingkungannya. Ya. Ada yang mungkin sedikit, ada yang banyak. Nah, di sini perbedaannya. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa ini adalah proses untuk memperoleh bahasa, ya, mempelajari suatu bahasa tertentu, kemudian menyusun tata bahasa dari ucapan-ucapan hingga memilih ukuran penilaian tata bahasa yang paling tepat. Nah ini, jadi
Misalnya pemilihan kata, pemilihan kalimat yang baik. Ya. Nah ini berkaitan dengan perkembangan bahasa. Menurut teori educational psychology, perkembangan bahasa ini sangat berkaitan dengan perkembangan kognitif. Kenapa? Karena aktivitas berpikir itu melibatkan bahasa. Nah, jadi dua hal yang saling melengkapi dan terjadi waktunya dalam yang relatif bersamaan. Jadi kemampuan berpikir seseorang itu menentukan kemampuan bahasanya. Dan kemampuan bahasa itu merupakan produk dari kemampuan berpikirnya. Nah, ini jadi sangat berkaitan. Sehingga tahapan perkembangannya juga boleh dikatakan mirip dengan perkembangan kognitif. Nah, untuk perkembangan bahasa ini ada dua sudut pandang. Bapak Ibu, teman-teman semua. Yang pertama adalah perkembangan empiris. Jadi perkembangan empiris, ini ada empiris, ada nafistik. Apa itu perkembangan empiris? Jadi menurut teori atau sudut pandang empiris, kemampuan berbahasa itu merupakan hasil belajar. Ya, hasil belajar suatu individu, suatu peserta didik dari lingkungannya melalui proses interaksi. Jadi suatu pembiasaan, ya, bukan berasal dari diri seseorang secara inheren. Nah, makanya ini dari teori sini ya, kita bisa memahami. Jadi kalau kita pengen atau anak kita pengen pinter bahasa Inggris misalnya atau bahasa Arab, ya udah kecilnya dibesarin di tempat yang pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Arab gitu. Sehingga bahasanya itu sudah bagus dari kecil. Ya. Nah, tapi itu satu sisi. Di sisi lain ada sudut pandang namanya nafistik, bahwa struktur bahasa itu sudah ditentukan secara biologis, sudah sejak lahir. Jadi dari sini ada orang yang punya bakat berbahasa gitu, yang membedakan satu dengan lainnya. Misalnya Kiai Haji Agus Salim yang bisa multiple bahasa gitu. Nah, itu mungkin berbeda dengan orang kebanyakan. Nah, ini pandangan yang sebaliknya dibandingkan dengan empiris. Nah, bagaimana perkembangan bahasa itu terjadi? Ini kalau kita lihat mulai dari bayi, bulan pertama dia mulai menerima stimulus lingkungan, mulai tersenyum, tertawa, menangis. Nah, ini bahasa-bahasa bayi ya. Misalnya kita lihat ada yang menarik ya, di salah satu kampus perguruan tinggi negeri di IPB ada dosen ilmu komputer itu membuat aplikasi namanya Madsaj. Madsaj itu bayi nangis seperti apa itu bisa diterjemahkan ya melalui proses pattern recognition, kemudian proses-proses terkait dengan machine learning itu bisa dipahami. Oh, ini nangisnya karena misalnya pengen minum susu gitu ya, pengen nenen. Oh, nangisnya ini karena sakit. Ini nangisnya karena nggak nyaman. Nah, ini ada. Saya pernah membaca itu, menarik sekali ya. Jadi aplikasi namanya Madsaj, itu bisa di searching teman-teman yang tertarik. Jadi bayi nangis kayak gimana bisa ketahuan nih, ini maksudnya apa. Menarik. Kemudian ada bulan ke-6 pada bayi. Nah, ini mulai meniru kata-kata, khususnya kata-kata yang sering dia dengar sehari-hari, mulai bisa. Nah, usia kanak-kanak ya sebelum sekolah mulai nih, usia 3-4 tahun itu perbendaharaan katanya meningkat secara drastis, sekitar ini menurut para ahli 300 kata vocabulary-nya. 6-7 tahun sudah 2.500 vocabulary. Jadi mulai berkembang secara pesat. Nah, ketika masa sekolah 6-12 tahun mulai bisa membaca, berkomunikasi, bisa cerita, bahkan bisa mengkritik ya, sangat kritis terhadap kondisi lingkungan. Ya, misalnya misalnya di rumah diajarin dibuang sampah pada tempatnya gitu ya. Ini pengalaman kami pribadi ya. Nah, begitu keluar ada yang buang sampah sembarangan, protes, ini kok boleh gitu kan. Nah, itu menarik ya. Nah, kemudian remaja awal ini mulai berkembang belajar bahasa asing. Ya, makanya sangat baik kalau ingin misalnya anak kita atau peserta didik kita itu belajar bahasa asing, itu semakin dini semakin bagus ya. Di sini dibilang pasnya itu remaja awal. Kemudian Bapak Ibu semua, perkembangan sosioemosional ini yang keempat. Ini adalah perkembangan sosioemosional ini kemampuan berinteraksi dengan lingkungan, ya, bagaimana menyikapi hal-hal yang terjadi di sekitarnya.
Nah, ini mulai terjadi perluasan hubungan. Peserta didik ini mulai bisa menyesuaikan dari tadinya ketika anak-anak berpikirnya diri sendiri, egosentris ya, mainan ini punya saya, mainan ini atau ini punya saya, semua punya saya. Nah, mulai dia ya ketika mengalami perkembangan sosio-emosional, dia mulai bisa bekerja sama, mulai kooperatif, kemudian mulai mau memperhatikan kepentingan orang lain atau sosiosentris. Nah, menurut para ahli, perkembangan sosio-emosional ini sangat mempengaruhi capaian karir atau tujuan hidupnya. Kita bisa lihat adanya anak-anak jenius, ya anak-anak yang brilian, tapi kemudian sayang sekali ya sebagian anak itu perkembangan kecerdasan emosionalnya kurang, sehingga itu menghambat kemajuannya atau kesuksesannya di masa mendatang. Maka perlu tadi IQ ya berkaitan dengan kognitif, dengan EQ dengan emosional. Nah, berikutnya lagi ada namanya SQ ya. Spiritual quotient. Nah, ini lebih melengkapi lagi sebagai seorang muslim sejati. Nah, yang menarik perkembangan sosio-emosional ini, kecerdasan emosi ini dapat ditingkatkan melalui adaptasi dan kepekaan terhadap lingkungan. Jadi bisa dipelajari, bisa dilatih. Ya. Dan ini menentukan pada nilai dan watak dasar dari peserta didik. Jadi itu lebih dipengaruhi pada perkembangan sosio-emosional ketimbang perkembangan kognitif atau di sini kecerdasan intelektual. Nah, ini peserta didik tentunya kita semua sebagai pendidik, Bapak Ibu, kita semua yang pendidik ya, perlu menanamkan pada peserta didik mengenai kemampuan untuk bisa beradaptasi, berinteraksi dengan lingkungan, ya supaya aktivitas sosialnya dia itu berkembang juga. Nah, karena apa? Karena memang manusia itu kan makhluk sosial, tidak bisa sendiri. Ya, sehingga kalau kurang berkembang perkembangan sosialnya, sosio-emosionalnya nanti dikhawatirkan mengalami hambatan-hambatan di masa yang mendatang. Ya, kita lihat misalnya di negara Jepang ya, Jepang itu luar biasa perkembangan teknologinya, kemudian kesejahteraannya, tapi kok masih tinggi misalnya angka bunuh dirinya, harakirinya, ya loncat dari gedung tinggi, ada yang loncat ke ke rel kereta api. Kereta apinya beda dengan di sini, Shinkansen ya. Shinkansen itu kecepatannya kalau rata-rata 150 sampai 200 km per jam. Itu ada orang yang bunuh diri melalui loncat itu, ditabrak oleh Shinkansen. Nah ini ternyata kalau dilihat ini perkembangan sosio-emosional kurang terasa. Jadi di Jepang tuh individu ya, termasuk di Eropa ya. Tapi di Jepang itu individualistisnya sangat tinggi, khususnya di kota-kota besar misalnya daerah Tokyo atau kota besar lain misalnya kita bicara Nagoya ya atau Fukuoka. Nah ini jadi kalau nggak dibarengin ya perkembangan kognitif dengan perkembangan sosial emosional ini bisa membuat orang itu mudah labil ya. Kalau anak sekarang bilangnya ababil. Ababil. Jadi emosinya labil, ada goncangan sedikit, ada ujian sedikit nggak kuat. Nah, ini penting sekali. Nah, bagaimana sosio-emosional itu berkembang? Ini menarik sekali. Ketika anak itu lahir sampai umur 1 tahun, ini konsepnya adalah trust, di lawannya adalah mistrust. Jadi percaya tidak percaya. Seorang anak yang baru lahir, kemudian sampai umur 1 tahun, ketika dia diberikan kasih sayang ya oleh orang tuanya, diberikan kasih sayang penuh, itu nanti akan menjadi bibit-bibit anak tersebut untuk memiliki kepercayaan yang tinggi. Ya, dia percaya pada orang tuanya, dia percaya pada kemudian ketika dia usia 2-3 tahun, ini di satu sisi atau otonomi vs shame and doubt ya. Jadi otonomi kemudian malu dan ragu-ragu. Nah, ini Bapak Ibu semua itu bergantung pada tahapan sebelumnya. Jadi ketika anak itu mengalami trust ketika masa bayi, pada usia dia 2-3 tahun dia akan otonomi. Dia sudah bisa menentukan saya mau ini, saya mau itu, ya.
Tapi kalau anak yang tidak diberikan kepercayaan, ya kurang kasih sayang dari orang tua, ini pada umur 0 sampai tahun, maka pada usia 2 sampai 3 tahun dia itu orangnya pemalu, ragu-ragu, bingung mau ngapain. Nah, ini ya. Jadi ternyata akumulasi. Usia 4 sampai 5 tahun inisiatif melawan guilt, VS guilt ya. Jadi inisiatif dengan rasa bersalah. Anak yang diberikan kepercayaan oleh orang tuanya, kasih sayang, kemudian dia otonomi, maka dia bisa mengambil inisiatif. Maaf, Dia bisa singkat menjadi kali ya. leader. Oh iya, mangga. Singkat kan? Ya. Kemudian 6 sampai 11 tahun industri lawan inferiority ya. Jadi semakin berkembang sampai ujung-ujungnya Bapak Ibu semua usia 60 tahun ke atas integrity dan despair. Jadi ketika usia tua ya orang yang perkembangan sosio emosionalnya bagus, dia punya integritas. Ya, dia bisa berbagi, dia menyayangi yang muda ya. Tapi kalau yang sebaliknya, dia mengalami kekecewaan sebelum-sebelumnya ya, maka dia akan bahkan bisa mencaci dirinya sendiri. Kecewa yang berlebihan terhadap masa mudanya dulu, terhadap apa yang sudah dilalui. Nah, ini. Nah, tentunya yang terakhir, ini perkembangan moral sebelum kesimpulan. Ya, perkembangan moral ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruk. Ya, furqon, kemampuan untuk membedakan baik dan buruk. Nah, ini bisa diberikan perkembangan ini melalui penanaman akhlak. Ya, mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian juga tentunya berawal dari lingkungan keluarga dan satu lagi pendidikan. Ya, jadi cara terbaik untuk mengembangkan moral anak atau peserta didik adalah melalui keteladanan. Ya, dalam Islam tentunya kita paham bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah teladan yang terbaik. Nah, kita perlu menanamkan ini pada tentunya diri kita sendiri dan peserta didik. Sebagai kesimpulan, semua dimensi perkembangan manusia ini sangat penting. Tadi baik motorik. Kesimpulannya nanti aja. Oh, siap. Setelah diskusi. Setelah diskusi ya. Baik, Iya. itu yang bisa di-share. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang ada di grup Zoom ini tadi sudah dibacakan oleh pemakalah panjang lebar. Kita lebih memahami bagaimana perkembangan anak dari masa anak-anak sampai tadi anak-anak ya, dari masa kecil sampai menjelang dewasa. Ini yang berkaitan dengan kita adalah perkembangan kognitifnya. Nah, tadi oleh pemakalah sudah dijelaskan kepada teman-teman, silakan barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya atau melengkapi, silakan hari ini kita diskusikan. Saya mohon semuanya dari 23 orang ini mempunyai pendapat dengan referensi dan alasan yang sesuai dengan tema yang kita diskusikan. Silakan. Yang dari Kuwait hadir? Ibu hadir. Hadir. Kuala Lumpur? Hadir Ibu. Alhamdulillah sehat ya. Jam berapa di Kuwait? Jam 5 ya? Setengah 5 Ibu. Setengah 5 menjelang maghrib. Kuala Lumpur jam berapa? Kuala Lumpur sekarang jam 9:30 Ibu. Iya. Tangerang jam berapa? Kasihan yang Tangerang ditanya. Saya di Mesir, Bu. Baik. Ya, silakan. Perkembangan anak ya, baik dari segi kognitif atau perkembangan fisik. Tadi ada perkembangan, ada apa tuh? Pertumbuhan, Bu. Pertumbuhan. Ada perkembangan dan pertumbuhan. Ada perkembangan, ada pertumbuhan. Ada juga anak yang tidak sesuai dengan perkembangan dengan pertumbuhan. Yang bagusnya stabil, perkembangan dan pertumbuhan. Nah, sekarang yang masalah adalah tugas kita sebagai pendidik. Nah, ini harus
belajar terus dan belajar berkenaan dengan perkembangan dan pertumbuhan, apalagi dengan perkembangan kognitif. Sekarang malah kognitif, afektif, psikomotor. Ya harus dan akhlak. Kalau orang disebut karakter. Pintar saja tidak cukup, pintar dilengkapi dengan karakter atau akhlak yang bagus. Udah, silakan. Ayo, Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Pradika ya? Betul. Oh iya, silakan Pak. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afan sebelumnya kalau nanti penuturan kata-kata saya agak berantakan ya, karena lebih kepada kebetawinya gitu. Baik, ini terkait masalah tadi ya, apa yang sudah dipaparkan oleh pemakalah tentang kognitif, psikomotorik dan afektif ya, gitu. Ya. Ini saya ada kisah nyata ya. Ada di daerah Pekalongan itu ada sebuah pondok pesantren. Ini yang mana pondok pesantren ini menurut saya unik sekali ya, Bu Dokter. Iya, di pesantren ini berbeda dengan pesantren-pesantren biasanya atau berbeda dengan sekolah-sekolah yang lainnya, yang dimana kalau sekolah-sekolah di Indonesia itu lebih menekankan kepada kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya. Dan di pesantren-pesantren lainnya. Ini menurut saya unik kenapa? Bisa dikatakan pesantren di daerah Pekalongan ini dia ibaratnya itu di luar pakem ya, di luar pakem sistem pendidikan kita gitu. Artinya anak-anak yang bandel, anak-anak yang di luar kognitif atau psikomotorik. Jadi ada orang tua menyekolahkan anaknya ini udah dipindahin sekolah kemana aja gitu, udah masuk pesantren, keluar masuk. Nah, di situ ada tes bakat minat ya, tes bakat minat gitu. Jadi di situ dididik bakatnya kemana, nanti minatnya kemana. Kalau memang dia bakatnya untuk dididik ulama gitu. Bahkan ada orang tua murid ini kepusingan bapaknya, Bu Dokter, karena pusingnya dia anaknya ini suka kambing gitu. Hah? Suka kambing, benar, suka kambing. Bahkan pengen tidur dengan kambingnya gitu. Nah, kirain kambing matang, Pak. Bukan. Bahkan kebingungan nih anak nih, orang tuanya bingung, udah keluar masuk sekolah di mana aja udah. Nah, pas dimasuk ke pesantren Pekalongan ini, diterimalah, biarin aja kata pengasuh, mudir ya. Kiai ya, Pak. Oh, mudir. Muridnya ya gitu. Nah, biarin aja. Nah, kebetulan mudir pesantren ini merupakan profesinya peneliti psikologi ya. Dia udah luar dalam negeri dan luar negeri gitu. Nah, kesimpulannya kesimpulannya dia sampai anak tersebut udah dibiarkan aja. Bahkan di pesantren itu disediakan kambing. Sampai terus-menerus sampai dia suka gitu. Nah, alhasilnya sampai dia lulus, dia jadi juragan kambing gitu. Jadi memang dibiarkan aja. Jadi bakat minatnya terserah. Jadi secara akademik kurang, secara ininya kurang. Nah, pertanyaan saya, bagaimana menyikapi anak tersebut misalnya yang suka kayak bolang ya, suka main layang, tapi di satu sisi akademik kurang gitu. Bagaimana menyikapi anak tersebut gitu. Kita kan kalau di sekolah-sekolah itu ditekankan kognitifnya, psikomotoriknya, afektifnya gitu. Kalau anak-anak di luar ini bagaimana, Bu Dokter atau pemakalah gitu? Karena anak-anak ini kedepannya menjadi bekal dia juga sukses juga gitu. Iya, betul. Baik, Pak. Sudah ketangkep, Pak, maksudnya, Pak.
Pak Arifin baru masuk. Terima Sudah kasih. ketangkap, Pak. Ya, makasih. Pak Pradika ya. Baik, pertanyaannya tadi bagaimana menyikapi anak yang dalam kehidupan di pendidikan, dia suka sama binatang, suka tidur bareng dengan binatang. Jadi bagaimana cara menyikapi anak didik yang seperti itu? Silakan Pak Legi nih, kayaknya ahlinya dalam bidang-bidang ini. Ya. Pak Legi, silakan Pak Legi. Baik, Pak Arifin, saya Mana coba. Pak Legi nih? Pak Bisa Legi, aja mana Pak Legi? saya. Mana Pak Legi ini biasa dia mah dengan urusan kambing-kambing ini nih. Baik, Bu Dokter. Ini contoh aja nih Pak, contoh maksudnya Ya, gitu. ya. Ya, Pak Pradika. Mohon izin Pak Bu Dokter. Mangga. Jawab sebisa saya ya. Tadi emang saya juga baru dengar emang kasus seperti ini ya di pondok di Pekalongan ada tuh. Tapi memang saya agak setuju sama pendidikan yang di pondok Pekalongan ini, karena memang sejatinya kan anak itu memang memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda, dan cara penanganannya pun di sana modelnya bagus. Jadi anak itu tidak dilarang, karena kalau dilarang biasanya akan memberontak, ada akibat memberontak, diikutin. Dan paling mungkin yang kalau misalnya dibolang begitu, tidak mungkinnya dilepas begitu aja ya Pak. Iya. Ya, tapi mungkin enggak, ada maksud saya tuh anak-anak berbeda, maksudnya bahkan gini ya, ada contoh anak ini suka ngomong gitu, tahu-tahu kedepannya dia jadi negosiator yang unggul gitu. Itu sukses. Jadi di Pekalongan itu uniknya tes bakat minat tuh berbeda ya. Kalau di lain kan harus hafalan. Memang ada anak misalnya di Pekalongan di pesantren Pekalongan itu ada yang secara akademisinya bagus gitu. Jadi dididik ulama gitu. Ada yang jadi masing-masing udah bagian pak-paknya gitu. Iya. Tadi kan mencontohkannya bolang tadi, bolang. Nggak mungkin kalau bolang kan dilepas begitu aja, tetap diarahkan ya, ngerti arahnya. Kalau kambing kan benar, tujuan positifnya nanti kan jadi juragan kambing lah, nanti jadi juragan sate kambing, macam-macam kan, yang berbau kambing lah pokoknya. Nah kalau negosiator benar, nanti pinter melobi, pinter negosiasi. Nah seperti itu bagus memang kalau di Pekalongan, tapi nggak tahu ya kalau itu bertentangan dengan pakem yang ada di Indonesia, tidak pendidikan seperti itu. Tapi saya emang kalau saya pribadi agak setuju Bu kalau seperti itu sesuai dengan. Mohon maaf, ini pembakalan dengan Bu Dokter. Di satu sisi dibiarkan, tapi di satu sisi dikuatkan ketahuidannya. Jadi tidak dilepas begitu saja gitu. Iya. Jadi yang pertama itu ditanamkan ketahuidan. Nggak apa-apa dia mau jadi apa, tapi tahu ketahuidannya tuh dikuatkan gitu. Jadi betul ya, misalkan ada anak hobi bola. Untuk menjadi pemain bola yang bagus, itu kan butuh strategis, butuh manajemen. Jadi bagaimana supaya menjadi pemain bola yang bagus ya kan? Itu di situ dibutuhkan kecerdasan. Bagaimana supaya bola itu sampai ke ujung? Nah, kita tahu musuh yang paling tangguh bagaimana? Di mana gitu. Dia hobi masak. Tapi untuk menjadi koki yang bagus itu kan butuh manajemen. Butuh pemikiran, butuh kecerdasan agar menjadi koki yang handal, yang terkenal, yang dibayar mahal. Kalau memang dia tadi anak ini hobi dengan kambing, artinya ketika dia mau tidur dengan kambing, itu kan kita luruskan. Gitu ya. Satu, kotor, kedua juga yang nggak sehat. Nah, itu silakan, tapi hobinya sebatas mana. Itu jangan sampai dibiarkan hidup dengan kambing seperti itu kan najis gitu kan. Seperti itu. Jadi tetap hobi kita arahkan. Selain hobi juga dia juga kognitifnya harus cerdas. Bagaimana untuk memanage atau memajukan hobinya itu. Artinya keterampilan dan kognitif harus sejalan atau sejajar. Kayak perkembangan dengan pertumbuhan tadi. Nah, itu adalah tentunya tugas orang tua, guru di sekolah, dan masyarakat. Ketika dia pulang sekolah mengaplikasikan afektifnya kan di masyarakat. Ya. Oke.
Lanjut. Pak Arifin, mangga lanjut. Ya, Pak Arifin. Pak Nuraga, tambahin Pak Nuraga. Ini Iya. ahlinya nih. Bukan Pak Kiai Enggak. Arifin, mangga Pak Kiai. Ayo silakan. Pak, ini masalahnya urusannya dengan gen ini Mas tadi. Iya, mungkin Enggak, Pak. sedikit saja ini tadi sudah sepakat memang betul sekali yang sangat terima kasih banyak ini Ibu dosen bahwa memang bakat dan minat memang perlu diasah, satu sisi perlu diarahkan agar tidak sesuai tetap sesuai dengan koridor gitu. Iya, Misalnya ada anak yang suka main game ya. Masa kita terus-terusan kan? kasih game gitu. Iya sih, mungkin gitu analoginya. Jadi mohon pisan sangat sepakat sekali dengan yang dikatakan oleh Ibu dosen. Hatur nuhun Pak Arifin, Pak Kiai. Mau menambahkan boleh nggak? Boleh. Pak siapa nih? Pak Eko. Pak Eka ya. Pakai Eka, enggak pakai. Dapat Pak Eko. Pakai hadis, pakai ya. Saya pengen menambahkan tentang cerita saya mengajar di sekolah ya. Saya punya siswa, dia pinter, yang namanya bercerita gitu. Terus kami arahkan gitu ya, dengan dengan baik gitu, dengan dia suka mengarang cerita, terus kita arahkan tata cara menulisnya dengan baik, terus cara mengucapkannya dengan baik gitu. Terus kami ikutkan di perlombaan. Alhamdulillah dia lolos tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, sampai ke tingkat provinsi. Dan alhamdulillah ke tingkat nasional gitu. Tapi di tingkat nasionalnya karena banyak lawannya, jadi enggak ini. Jadi artinya minat bakat dari siswa gitu kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita arahkan gitu. Jadi kan itu bisa buat kelebihan siswa gitu. Walaupun dari segi yang lain dia tidak mumpuni, tapi dari segi yang dia mumpuni kita kembangkan gitu. Mungkin itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh sedikit lagi Pak Kiai? Setiap anak kan ada kelebihan dan kekurangannya gitu kan. Maka itulah kelebihan kekurangannya tugas kita sebagai guru untuk mengarahkan. Enggak Panu Anuraga. Iya, betul sekali siapa Ibu. Mohon Ibu, tadi kelupaan menyampaikan jadi yang mungkin masalah di kita adalah bagaimana melembagakan minat dan bakat ini ke dalam struktur dalam pendidikan kita gitu, melembagakan. Tadi kan kasuistik tuh di sekolah di Pekalongan. Nah ini kalau saya lihat ya, saya kebetulan sedikit tahu itu misalnya di Jerman ya. Jerman itu kan backbone-nya Uni Eropa untuk berbagai aktivitas ekonomi, kemudian juga teknologi dan sebagainya. Nah ini mereka tuh menarik. Jadi ketika mau masuk SMP itu anak tuh dites bakat dulu. Nah, kemudian mereka bagi menjadi 3. Ada yang namanya sekolahnya namanya gimnasium, ada Fachhochschule, ada Realschule. Jadi ngebaginya gitu. Jadi anak yang masuk gimnasium itu nanti yang jalurnya itu masuk ke universitas. Kemudian yang Fachhochschule itu nanti masuknya ke ibaratnya politeknik untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lebih teknis. Nah, terakhir Realschule ini belajar ilmu ketukangan. Misalnya tukang bangunan, kemudian tukang apa gitu ya. Jadi sangat-sangat teknis, termasuk chef, tukang masak gitu. Nah, dan menariknya lagi nanti ditarik ke belakang, itu pekerjaannya itu terseparasi satu sama lain. Jadi udah bagus banget sistemnya. Jadi kalau universitas nanti pekerjaannya nih, nggak bisa campur-campuran. Nah kalau kita kan semua masuk kuliah gitu ya, dan pekerjaannya nyampur-nyampur. Jadi itulah penataannya. Mungkin itu Ibu yang sedikit menambahkan. Ya, di kita juga di Indonesia itu sudah terarah ya. Kalau ada SMK, ada SMA. SMK ini adalah kejuruan. Silakan mau hobinya apa, sudah disiapkan oleh pemerintah. SMK misalkan ada SMK listrik gitu ya. Bangunan, penerbangan. Nah, kita udah sama kita udah mulai di Indonesia udah mulai pembenahan seperti itu.
Maka yang mau umum, misalkan lanjut nanti kuliah ke yang umum, masuk SMA. Ya, kita sudah Indonesia atau Tangerang sudah mulai penataan ke sana. Malah sekarang di Tangerang lebih banyak SMK. Ya, dibuka beberapa SMK negeri. Maka ada berapa ya? Udah ada 17 atau 18 SMK. Ada SMK Negeri 1, SMK Negeri itu kalau nggak salah Keputrian SMKK dulu mah. Kalau sekarang lebih ini lagi. Lebih dirinci lagi dan lebih banyak SMK. Jadi sepertinya kalau saya sih sebetulnya kurang setuju dibukanya SMK karena kenapa di situ diberikan peluang kepada masyarakat cukup lulus SMK langsung kerja. Tapi kalau mereka masuk SMA, nah kuliahnya baru kejuruan. Jadi listrik lulusan S1 gitu. Memang karena Tangerang ini kota industri, maka diberi peluang seperti itu, buka SMK. Nah, silakan. Izin Bu Dokter nambahin dikit. Siapa? Oh ya, saya enggak. Tadi kan Ibu bahas tentang tingkat SMK. Kalau saya di tingkat perguruan tinggi Bu yang saya sedang jalani saat ini, di perguruan tinggi pun mereka nanti masih bisa tersaluri Bu ya. Oh ya bisa. Punya misal minat bakatnya. Contoh kasus di kami di tempat kami itu ada atlet taekwondo Bu. Mereka memang dari sekolahnya memang sudah berprestasi, lanjutlah di tingkat universitas. Itu anak non-free, tidak bayar kuliah sampai lulus karena kita salurkan hobi dan bakatnya. Jadi di sana nanti ada akademik dan non akademik, jadi soft skill jatuhnya. Nanti di unit-unitnya banyak tuh macam-macam, ada nyanyi, bisa nari, macam-macam. Jadi masih bisa terasa dan fokuskan minat dan bakatnya di tingkat universitas juga. Iya, betul. Malah sekarang di UI itu nerima mahasiswa yang tahfiz ya, 30 juz, silakan mengambil jurusan apa dengan beasiswa semuanya dia. Sekarang betul. Banyak. Di kami juga ada Bu, di AUM. Itu ya. free kuliah, habis 30 juz. Iya makanya, nah disitulah bakatan hobi itu ya menguntungkan siswa itu sendiri. Yang penting ada yang mengarahkan. Silakan. Bukan tugas guru BP ya, tugas guru agama, semua tugas guru nih. Lanjut Pak Ripin. Ya, lanjut. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Pak Kiai Matsoni. Pak Hasan. Saya masih banyak belum mendengar suaranya nih. Pak Hasan. Ya, suruh pada ngomong Bu, yang lain Bu. Suara saya mau udah bosan ya Bunda ya. Hadir. Ya, Oh, yang perempuan Bu, gantian Bu. Iya. Yang perempuan benar, yang Ladies. aja. Yang benar yang ladies benar. Mana nih? Mana? Lagi malam mingguan kali Pak Ripin. Assalamualaikum Bu Fajri. Bu Parji ya. Mana Bu Parji nih? Bu Yanti, Bu Pak Yanti, Ripin. Oh, Bu Bu Yanti. Yanti aja. Ya, Yanti, Bu Yanti. Mana Bu Yanti? Jelas saya yang mancing lah. Mana? Ya. Pakai, pakai. Silakan. Mana pakai? Baik. Izin. Pak Matsoni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen, Pak Anuraga, serta Pak Arifin dan host yang luar biasa, Pak Legi, terkait masalah materi perkembangan fisiko dan fisik serta peserta. Izin bertanya, di zaman sekarang kan teknologi ini kan luar biasa. Anak-anak kecil segala macam sudah memahami HP. Yang dimainkan di dalam HP itu yang saya lihat dari perkembangan anak itu game dan lain sebagainya, lihat YouTube dan lain sebagainya. Nah, apakah nilai
yang sudah tertanam, yang dibiarkan dalam memainkan HP, menggunakan HP dan game di usia seperti itu, yang mungkin nilai buruklah yang dikonsumsi oleh anak tersebut. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana cara mengubah nilai yang buruk yang sudah terlanjur tertanam pada diri seorang anak, dan di usia berapa nilai tersebut masih bisa kita perbaiki. Jadi intinya penanaman nilai buruk yang sudah tertanam oleh si anak, apakah masih bisa dirubah, dan dirubahnya di usia berapa sampai berapa bisa diperbaiki. Begitu mungkin. Terima kasih Pak Kiai Matoni. Ini pertanyaannya luar biasa ini. Benar-benar dasar ini benar-benar kiai beneran ini, bukan bohong-bohongan ini. Ya Pak Arifin. Iya. Baik, pertanyaannya kalau tidak saya salah tangkap, bagaimana cara merubah nilai buruk pada anak yang sering main game HP yang sudah tertanam sejak dini, dan bagaimana usia berapa nilai-nilai tersebut bisa dirubah? Bukan begitu ya Pak Kiai ya? Kalau sudah tertanam tinggal dipanen, Pak. Oh gitu. Tinggal Kayaknya tadi udah panen. jelas sama Pak Nuraga, udah jelasin tadi, nggak dengar kali ya Pak Kiai ya? Enggak, Pak Nuraga. Nah, kita masih kangen. Enggak, Pak Nuraga ini ahlinya. Kiai Arifin nih Pak Kepala Sekolah nih, lebih ahli enggak? Ya. Harusnya Nah, iya. silakan. Bos Pak Nima. Ayo, moderator manggis. Ayo. Lagi nih Pak Kiai. Ya Ngelakuin siap. jasa jadi Enggak. moderator. Oh, mending jadi moderator Pak. Nah, harusnya saya moderator aja lah. nih. Enggak. Biar enak nih. Ayo. Ya, Terima matang. ini pertanyaannya luar biasa ini Pak. Waduh, ini luar biasa ini mah. Pak Kiai Fanil Kasef nih, Masya Ini dapat Allah. 100 ini pertanyaannya. Sulit ngejawabnya nih. Sulit ini makanya. Kalau pakai teori saya sulit ngejawabnya nih Pak Waduh. Kiai. Cuman saya mau Udah pakai pakai- pengalaman pribadi aja nya. Ya, boleh, Hapunten ini. boleh. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu bagi-bagi. Dulu kebetulan saya zaman SMP itu tukang main game. Oh, bandel juga ya. Nah, mohon Ibu. Ya, banget Tukang, terus. tukang main game. Jadi tapi kan dulu Langsung mah dah. bukan HP ya, bukan apa, tapi di apa ya, dingdong zaman dulu ya. Dingdong, dingdong. Masih Oh, dingdong, apa Nintendo, Sega yang gitu-gitu. iya. Nah, itu Di saya rumah apa di luar tuh? banyak di luar, banyaknya di luar Ibu. Oh, di luar, nggak di rumah, berarti di luar pengawasan orang tua. Iya, mohon. Cuman di rumah ada, cuman yang versi sederhananya gitu. Jadi teman-teman, jadi sobat-sobat saya suka main game bareng. Meskipun uangnya masih sedikit gitu. Cuman nongkrongnya itu lama, sering mabal tuh, bolos dari sekolah. Ya. Itu sesuatu yang biasa. Kemudian sering disetrap guru. Kalau seberapa guru malah suka menggampar. Zaman dulu kan biasa ya kita digampar guru tuh. Tapi nggak bilang sama orang tua ya, nggak ada. Iya, Itu Ibu. Pak Arifin yang nyetrap itu. Aduh. Ya, lanjut. Jadi itu udah biasa. Jadi saya zaman dulu kan kita kalau ranking itu kan ada semua ya. Jadi nggak disembunyikan. Saya ranking 41 dari 44 Abu, murid ya. Jadi kedua kalau dari belakang. mau gede-gedean ranking boleh lah sama saya. Nah, sobat saya tuh ranking 44, ranking terakhir spesialis. Jadi kalau mau naik kelas, saya cuma nanya ke beliau, kamu naik kelas nggak? Naik. Kalau beliau naik kelas, saya bahagia banget. Kalau dia naik, saya pasti naik gitu, karena rankingnya spesialis terakhir beliau ya. Nah, itu jadi SMP tuh gitu. Sehingga saya nggak berpikir bahwa akan bisa keluar dari lingkaran itu. Nah, ternyata SMA kelas 1 ya masih mirip. Nah, tapi SMA kelas 2 mulai berubah. Berubahnya gimana? Berubahnya itu simple. Waktu itu sisa uang jajan saya cuma 200. Kalau beli gorengan, pisang goreng 2,5. Jadi saya nggak bisa jajan di sekolah. Jadi kalau istirahat di ruangan kelas terus. Nah, kemudian ada teman saya
teman satu kelas sering ngeliat gitu ya, akhirnya ngajakin, udah ikut saya, mau kemana? Udah ikut aja, jangan banyak tanya. Nah ternyata saya diajakin ke musola sekolah. Udah daripada nganggur, kamu sholat duha aja. Nah ternyata dari situ. Jadi ternyata perubahan itu, ya alhamdulillah meskipun masih bandel, tapi mendingan lah ketimbang dulu. Jadi perubahan itu ternyata setelah ditanamkan nilai-nilai Islam. Jadi ketemu dengan teman-teman yang soleh, kemudian mulai belajar kebaikan. Ya. Dari ranking 41, ya bisa jauh inilah, bisa 5 besar gitu. Jadi itu Kiai Sonil. Jadi intinya ditanamkan nilai-nilai keislaman, insya Allah nanti berubah sendiri. Itu aja mungkin hapunten Ibu kalau paham intinya ini. Jadi intinya itu mah kesadaran, ya kan? Iya. Tidak dipaksa, tidak dipaksa untuk berhenti gitu. Ya, oke. Izin Bu. Jadi ini kalau menurut saya sih, saya Bu lagi. Iya, Pak Legi. Iya. Kalau Pak Kiai Sonil, kalau menurut saya ini ada mencapai perkembangan jatuhnya. Jadi si anak, jadi apa faktor lingkungan mempengaruhi lingkungan tuh bisa berupa teman dan keluarga. Jadi keluarga tetap harus mengawasi perkembangan anak dan lingkungan biasanya mempengaruhi. Contoh kecil gampang, Pak Sonil bergaul dengan kiai, besok-besok pakai sarung, pakai sorban. Kiai berteman dengan tukang minyak wangi, besoknya wangi. Seperti itu sih. Karena contoh gampangnya seperti ini dulu pengalaman saya juga. Artinya teman saya bandel. Perkembangan. Bandel banget dulu di sekolah. Tapi pas terakhir tadi saya dengar kabar, alhamdulillah Bu, udah jadi orang gitu sih. Jadi emang kalau menyambung dengan sisi akidah, emang tergantung dapat hidayah. Itu juga ada sisi dari Allah juga sih, dari ibadahnya. Jadi mungkin, jadi dia bisa dijudge bahwa si anak kecil lah bandel apa-apa, nanti ujungnya jadi preman atau apa, enggak. Perjalanan perkembangan itu tergantung nanti yang mempengaruhi si perkembangan si anak itu. Iya. Itu sih. Jadi intinya Pak Mersoni jangan dipaksa berhenti gitu. Ada tahapan-tahapannya. Atau dia harus lihat bukti dulu. Kenapa? Apa ya, carilah misalkan ketika kita jalan melihat orang yang misalkan apalah ada contohnya ada orang gila gitu misalkan, hilang akal, bukan orang gila ya. Kita jelaskan gitu, nih orang nih. Jadi apa ya, kalau anak tuh kalau dilarang begitu-begitu aja dia nggak bakal berhenti, malah penasaran kenapa saya suruh berhenti gitu. Jadi harus jelas itu faktanya apa gitu. Akibat itu, sebab itu nanti ada akibatnya. Jadi seperti itu, anak tuh lebih apa, harus dilihat ke dunia nyata. Contohnya tadi ada yang sampai nggak jajan gitu kan, akibat duitnya dipakai hal-hal yang lain, sebetulnya itu jatah jajan, gitu kan. Ya. Siapa yang mau nambahkan? Ya puas Pak Sonil. Waalaikumsalam. Ya, siapa nih? Saya mau nanya dong. Siapa? Nah, ini ada nih. Alhamdulillah akhirnya keluar nanya ke saya. Mau nanya ke Pak siapa nih? Ke Pak Sonil. Bu dokter. Bu dokter. Iya. Mau nanya lagi nih. Itu tadi yang Alipia dulu. Alipia. Oke. Ya, oke. Saya mau nanya ke pematara. Oh, dikira ke saya. Saya mau cerita dulu gitu. Saya punya kasus di sekolah tentang berkaitan dengan anak broken home. Karena kebetulan di sekolah saya hampir 20% anak-anak tersebut dari keluarga yang broken home gitu. Jadi ada satu kasus anak ini selalu jadi bahan rebutan orang tuanya. Ada yang kadang ketika ikut ibunya diambil paksa sama ayahnya. Oh, berarti udah berpisah nih ibu sudah sama berpisah. ayahnya. Ya, sudah berpisah. Jadi kadang dibawa sama maminya yang sudah nikah lagi, nanti diambil lagi sama dedinya gitu. Nah, terus kadang si anak tersebut akhirnya hilang kepercayaan sama mami and dedinya gitu.
dan dia lebih percaya ke miss-missnya yang ada di sekolah. Jadi kadang dia suka cerita kayak gini, Miss, kenapa ya Miss, Dedi sama mami aku kok kok tinggalnya berpisah ya Miss, kok enggak satu rumah ya Miss ya, kok mami aku sama yang lain ya Miss ya gitu. Dan kadang sampai suatu ketika si anak tersebut menemukan maminya ini membawa ganti-ganti gitu loh Bu. Terus jadi dia lebih percaya ke guru-gurunya yang ada di sekolah. Sampai dia mengajukan pertanyaan seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah gimana caranya mengkomunikasikan yang tepat kepada anak tersebut bahwa mami and daddy-nya ini ya udah pisah gitu. Karena dia selalu bertanya seperti itu. SD apa SMP? SD kelas 3. Jadi saya sebagai gurunya juga kayak mau jawab tuh kayak aduh takut salah gitu loh Bu. Jadi gimana nih cara mengkomunikasikannya yang benar, yang tepat, dan yang mampu diterima sama si anak tersebut gitu. Terima kasih. Ibu Aulia, maaf udah menikah, kedengeran Pak. Belum Bu, ini calonnya. Belum Pak Joni itu, sepertinya. Mata saya. Ya, sampai menjawab dulu. Ibu Aulia kebingungan nih menjawabnya gimana. Gitu. Bapak kepala sekolah biasa bisa jawab. Bapak kepala sekolah. Tuh Pak Marconi. Ya Pak Marconi yang lainnya. Oh gitu. Jawab Pak Arifin. Pak kepala sekolah mangga. Ya hubungan sama anak-anak Pak Arifin. Baik. Memang salah. Bingung nih, anak kecil nih. Masalahnya saya belum punya ini, jadi saya bingung jadinya. Mau jawabnya juga. Baik, saya coba untuk menjawab bagaimana cara mengkomunikasikan masalah anak yang broken home kepada orang tuanya. Kepada si anaknya. Kepada si anaknya, Pak. Oh, kepada si anaknya, bukan kita ke orang tua. Enggak. Kepada si anaknya. Justru si orang tuanya ini bandel, Pak. Ketika sudah diajak ngomong, dipanggil, tetap aja itu terus berlaku, seperti terulang aja terus seperti itu rebut-rebutan. Tapi sekolah sudah sampai sejauh mana? Oh, dia mah. Ntar itu Japri. Iya. Udah sampai sejauh mana ini sekolah? Udah sampai. Penanganannya harus sejauh mana? Kan ada proses di sekolah itu, ada 3 proses. Proses yang pertama adalah melalui wali kelasnya, kedua melalui kesiswaan, ketiga barulah melalui guru BP, dan terakhir kepala sekolah yang terakhir memutuskan hal tersebut. Kalau memang permasalahan belum selesai. Gitu. Ini yang bingung Bu Aulia ini guru kelas Pak. Oh tadi? Ya Bu Aulia, Bu kelas ya Aulia. Guru kelas. Nah justru tadi saya tanya, makanya sampai sejauh ini sekolah yang tempat ini. Sudah sampai jauh mana gitu menangani hal tersebut? Ya, kebetulan di sekolah kami tidak ada BP, tapi kita langsung punya psikolog langsung kan. Jadi di sekolah kami punya 1 psikolog, dan kasus ini memang sudah sampai ke psikolog yayasan ini gitu. Tapi tetap aja itu terus berulang sampai akhirnya si anak tersebut yang nanya seperti itu, Miss, kenapa ya Miss, mami and daddy aku begini gitu. Kemudian pihak sekolah udah pernah menghubungi orang tua? Sudah menceritakan apa kejadian anaknya seperti itu. Ya memang harus begitu kita cari dulu akar masalahnya. Diganti dengan Pak Arifin. Akar masalahnya harus diganti dengan Pak Arifin. Psikolognya itu berarti nggak berhasil. Oh gitu. Iya. Makanya kalau ada masalah begini, orang tuanya yang sedikit bandel sih Pak Mardi. Oh bandel ya, banyak bukan sedikit. Ya, jadi ya udah intinya yang saya tanyakan adalah bagaimana caranya mengkomunikasikan ke si anak tersebut ketika saya diberi pertanyaan, Miss, kenapa mami and daddy aku seperti ini gitu. Caranya yang tepat itu bagaimana? Menurut saya mah tidak ada jalan lain, harus dikasih tahu memang sebenarnya. Iya memang tadi makanya harus kita ke orang tua tadi. Tapi biasanya anak itu kan lebih mendengar apa kata guru gitu kan. Kasih tahu aja, jadi ke sana yaitu ibu kandung, bapak, ya memang harus harus tahu kalau memang dibohongi terus, ya dia selamanya itu akan bertanya-tanya terus.
Gitu. Aman Cuma tuh ya Bu, berarti aman. makanya ini orang tuanya juga yang bandel tadi ya, maminya ya, harus kasih tahu kalau bandel jangan di depan anak. Akibatnya kan begitu. Iya kan? Minimal lah ngumpet apa gimana gitu, karena mengganggu psikologi anak. Kalau ibu atau bapak ini mau punya anak yang benar, ya harus didik Jadi dengan contoh benar kan. gitu. Kan keluarga itu kan dominan. Di sekolah hanya berapa jam kan? Iya. Lamanya itu kan di rumah. Itu panggil kedua-duanya duduk bersama. Bawa anak seperti itu. Kalau bandel lah, tapi gitu. Mau bandelnya bagaimana ini maminya? Berarti nggak bermasalah ke perkembangan si anaknya, ya mungkin bermasalah sih ya Bu Pasti ya. bermasalah. Gitu. Pasti masalah, justru kan udah dibilang hilang percaya. Kalau orang tuanya nasihat apapun nggak bakal didengar. Jalan satu-satunya dipertemukan, orang tuanya harus tahu kasus anak begini. Anak juga harus tahu orang tuanya seperti itu. Jadi dia udah mulai siap mental gitu. Minimal diri dianya juga dipersiapkan. Gitu. Itu jawaban saya, tapi silakan kalau jawaban yang lain. Iya, ada yang mau nambahin gitu. Silakan. Pak Kiai Mardiansyah. Pak Mas Sonil boleh menambahin apa saya? Boleh. Boleh. Silakan. Nambahin berapa? Nambahinnya berapa nambahnya? Berapa? Nah, mau nyumbang apa? Pakai FSEK saya nambahin, boleh pakai FSEK. Boleh, silakan. Yo. Bu dosen Iya, mangga. menambahin. Jadi kalau Bu Olive memang bingung menghadapinya, Iya. benar kata Bu dosen itu kumpulin dulu orang tuanya, kasih tahu anaknya. Nah, kalau di sekolah tetap harus dikasih tahu Bu, dijelaskan saja secara kita bisa aja bahwa bapak, mami, and daddy kamu itu sudah tidak sejalan atau sudah berpisah. Tapi tetap kamu masih anak si daddy, anak si ini. Tapi lebih mulia lagi kalau Bu Olive mau menjadi orang tua angkat di sana. Wah, Mantap, lebih bagus lagi jadi itu. lebih diarahkan. Kadang efeknya kan anak broken itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, mumpung si anak ini masih abu-abu, diarahkan ke positif. Takutnya nanti lebih ke bawahnya ke lingkungan yang lain gitu sih. Ya biasanya angkat Olive. Biasanya anak yang mulai gitu tuh anak SMP, karena SMP itu mau mulai mencari jati diri. Gitu. Anak SMP, insaf lagi nanti SMA kelas 2. Mulai SMP itu baru kelas 3 kan belum masih bertanya-tanya. Kalau udah SMP bukan bertanya lagi tapi bertindak. Gitu. Baik, boleh masuk? Masuk kemana Pak? Ya, sedikit menambahkan, mudah-mudahan bisa diaplikasikan atau mudah-mudahan bisa tepat ya. Yang pertama, Ibu Olive itu kan pendidik atau guru? Pertanyaannya. Sebenarnya dari kata tersebut sudah bisa menjadi solusi buat Bu Olive. Kalau Bu Olive menganggap diri Bu Olive adalah pendidik, maka itu semua sudah teratasi. Gitu. Saya setuju dengan pendapatnya Pak Legi, lebih baiknya Bu Olive jadilah sebagai orang tuanya. Gitu. Karena memang kan sejatinya pendidik itu adalah orang tua di sekolah. Gitu. Atau bisa lebih. Bukan hanya di sekolah, bahkan di luar sekolah pun pendidik adalah pendidik, gitu. Ketika siswanya atau peserta didiknya berpapasan dengan gurunya, dengan pendidik tersebut, maka beliau atau peserta didik itu akan seakan-akan, peserta didik itu akan memandang bahwa dia adalah pendidik bagi peserta didik itu. Gitu. Jadi yang pertama, jadilah sebagai pendidik, artinya seperti zaman dulu ya, kalau guru digugu dan ditiru gitu kan, kalau pendidikan apapun yang dilakukan oleh pendidik itu pasti dijiplak sama anak-anaknya gitu. Kemudian solusi yang lebih baik tadi adalah Bu Olive bertindak sebagai orang tuanya di sekolah dan kemudian
tetap dijelaskan keadaan kondisi rumah tangga mami sama dedinya tadi gitu. Walaupun masih kecil nggak apa-apa gitu, itu resiko gitu. Seperti itu Pak Arifin, Pak Anuraga. Atur nuhun. Atur nuhun Pak Kiai. Pak ini nih Ada Pak pertanyaan? jauh-jauh. Mau ada pertanyaan, cuman waktunya udah tinggal 2 waktunya ya. menit. Tinggal 2 menit Ya, lagi. Ibu, terima kasih Bu. Dari Tuh, Pak. Kuwait, mangga dari Kuwait. Mangga Pak jauh-jauh dari Kuwait. Alhamdulillah dikasih kesempatan karena jauh ya Bu ya. Iya harus lah jauhnya. Bu, yang saya mau menambahi dan bertanya. Iya, aduh. Ya, yang ini tadi Yang menambahi dulu. Yang menambahi mengenai pertanyaan Pak Mat Soni. Saya tertantang tadi Bu mengenai batas usia bisa berubah. Nah, tadi kalau berdasarkan cerita Pak Anuraga, beliau itu mengalami perubahan karena spiritual Islami. Iya. Yaitu ketika pada masa umur SMA. Nah, di situ SMP, nggak ada teori. SMA, Bu. SMA. Jadi di situ sebenarnya kalau kita lihat tidak ada teori sampai batas umur berapa orang itu bisa berubah. Tadi yang ditanyakan Pak Mat Soni adalah batas kita bisa merubah peserta didik kita umur itu. Nah kalau kita kembali ke Al-Qur'an, mohon maaf ini Bu ya. Nyatut Al-Qur'an ini Bu. Kalau kita dilihat ada di surat Al-Ahqaf ayat 15 yang bunyinya hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Jadi ketika orang, di situ banyak ulama menafsirkan ayat tersebut, celakalah orang yang ketika udah melewati umur 40 tahun dia belum berubah. Nah, jadi bisa ada juga yang mengartikan bisa juga sampai dia meninggal kelakuannya masih seperti itu terus. Jadi di situ di Al-Qur'an banyak penafsiran mengenai batas umur, perubahan umur dia akan menjadi lebih baik ketika akhir hayatnya, yaitu pada umur 40 tahun. Di ayat tersebut dijelaskan. Tadi yang dijelaskan Pak Legi menunggu hidayah itu tidak tepat. Karena kalau menunggu hidayah, Allah berfirman juga di dalam surat Ar-Ra'd ayat berapa? Ayat 11. Itu yang dikatakan Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah sendiri. Jadi ada usaha untuk berubah, pasti hidayah itu akan turun seperti itu. Jangan menunggu ya. Kita tidak bisa menunggu kalau melihat ayat tersebut gitu kan. Nah, itu tanggapannya yaitu batas umur, yaitu kalau berdasarkan Al-Qur'an yaitu 40 tahun. Jadi masih bisa berubah. Ketika masih kecil berarti adalah kewajiban orang tua untuk merubah. Ketika udah dewasa, berarti kewajiban dia sendiri untuk berubah sampai batas umur tersebut. Nah, itu tambahan untuk Pak Kiai Mat Sonil, mungkin beliau lebih paham kalau disebutkan ayat Al-Qur'an pasti lebih ngerti gitu. Nah, yang kedua pertanyaannya ketika tadi Pak Anuraga sharing PPT-nya di grup, itu saya tertarik Bu karena PPT tersebut sangat lengkap dan bagus. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, ingin mungkin keluar daripada dunia pendidikan, yaitu mengenai tadi ada perkembangan motorik, kognitif, bahasa, sosio-emosional, dan moral. Ada beberapa perkembangan tersebut. Nah, perkembangan itu, ini kalau menurut saya, yang paling berperan dalam perkembangan-perkembangan tersebut adalah seorang ibu atau orang tua. Tapi saya ingin tahu bagaimana pendapat pemakalah, faktor yang paling menentukan pada perkembangan tersebut. Faktor lingkungan kah, atau faktor pendidikan kah, atau faktor ibu seperti pendapat saya. Karena kenapa saya mengatakan faktor ibu? Seorang ibu adalah pendidik pertama bagi anak di usia dini. Kita contoh, panutan kita Nabi Muhammad dididik oleh seorang ibu. Imam Syafi'i dididik oleh seorang ibu sampai umur 7 tahun beliau hafal Al-Qur'an. Bukan hanya tokoh Islam, kita lihat Alva Thomas Edison, dia mengenyam bangku sekolah cuma 3 bulan di DO. Karena guru anggapnya bodoh, seperti itu, mohon maaf. Nah, tapi dia dididik seorang ibu, umur 10 tahun dia mempunyai laboratorium sendiri, menciptakan yang kita ketahui, kita nikmati hasilnya. Jadi saya pengen mendengar dari pemakalah, faktor yang paling utama untuk perkembangan anak gitu kan, karena kita orang tua, kita punya anak, kita harus tahu seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Ya, silakan. Alhamdulillah kita juga dididik sama ibu.
Ibu Dr. Hajah Eti Kurniati. Alhamdulillah. Alah. Betul, Pak Nuraga. Ya, siapa Pak yang mau Nuraga jawab nih? gimana? Yang mau Pak jawab? Nuraga siap. Pak Nuraga Siap, siap. Pak. Pak Nuraga siap ini. Yo, moderator, enak jasa. Tadi moderator nyuruh doang ya. Ayo malam mingguan ya, malam Atau mingguan dari ya. yang lain, dari yang lain. Ayo. Udah tuh Kang Mardian, silakan berbicara daripada nanti nanya. Iya, mungkin sedikit dari ini aja perspektif Iya. ya, Pak Hasan Rizky nih, Masya Allah pertanyaan beliau tuh selalu berbobot nih, Ibu dosen, beliau nih kalau nanya pasti susah ini. Iya. Oh, kalau begitu jangan kasih kesempatan bertanya. Masya Allah. Iya, jadi memang kalau kita lihat kan faktor-faktor tadi perkembangan semua dimensi itu berkembang secara simultan. Ya. Kemudian juga faktor-faktor yang mempengaruhi tadi ada genetik, lingkungan. Nah, kalau di bidang ilmu peternakan yang saya dalami itu ada lagi namanya interaksi genetik dan lingkungan. Jadi genetik, lingkungan, dan interaksinya. Nah, memang kalau kita lihat dari kalau di statistik kan ada ilmu seberapa persen suatu faktor itu mempengaruhi dependent variable gitu ya. Nah, kalau kita lihat dengan indikator berupa jam interaksi, kita agak sulit mengukur kualitatifnya. Tapi kalau kita bicara kuantitatif berdasarkan misalnya jam interaksi antara seorang peserta didik atau seorang anak dengan lingkungannya ya, dan aktor-aktor yang ada di lingkungannya, memang betul sekali nih Pak Hasan Rizky bahwa paling banyak itu seorang anak pada kondisi normal atau kebanyakan orang itu interaksinya dengan ibunya. Sehingga kalau ibunya yang menuliskan tintanya ya di kertas putih itu, menggoreskan ini, menggoreskan itu, insya Allah itu pengaruhnya yang paling besar. Tapi ini yang berkaitan dengan pertanyaan Mbak Olive tadi, pada kasus-kasus tertentu ini tidak terjadi karena broken home lah, karena hal-hal lain, misalnya ibunya meninggal sehingga anak yang seperti Nabi Muhammad SAW ketika beliau usia 5-6 tahun ibunya meninggal. Nah ini kan konteks yang sebetulnya menyulitkan dalam perkembangan anak. Gitu. Nah tapi pada kalau kita bicara generalisasi sepakat sekali bahwa karena interaksi antara ibu dan anak itu ini belum kualitatifnya ya, dari kuantitatifnya saja sudah memiliki porsi waktu yang paling besar, maka yang paling mempengaruhi. Apalagi doa ibu ya, kalau kita kaitkan ya Pak Hasan Rizky ya, doa ibu, kemudian juga keriduan ibu, surga di telapak kaki ibu, itu betul-betul ngaruh semua itu. Jadi sih sepakat sih Pak Hasan Rizky. Saya konteksnya dari alokasi waktu ya antara seorang ibu dengan anaknya. Tapi seringkali emang enggak Ibu, itu aja. Nah, kalau saya dari segi pendidikan memang ya, memang yang utama dan pertama adalah keluarga. Sekolah itu adalah lanjutan. Yang tahu bakat ibu, tahu anak kesukaannya ibu, karena ya dia paling lama dengan ibunya. Pertama yang dia kenal bahasa ibu. Coba kita tahu baik atau tidak baik dari ibu kita, walaupun ibu kita tidak punya kurikulum. Ketika dia menikah, dia sudah harus siap menjadi guru atau madrasah yang pertama. Mereka punya kurikulum, cuman hidden kurikulum, gitu kan. Ini itu yang kita tahu sampai sekarang kan, memang pendidikan rumah, sekolah lanjutan. Betul Pak Rifki tadi, adalah itu dominan dari ibu. Hanya yang belum nikah di sini carilah ibu calon ibu anak-anak yang Bu Dokter. Iya. Assalamualaikum. Bu Dokter, punten. Iya, mangga. Ya sebelum diakhiri mungkin ya ini luar biasa ini ya. Intinya seperti yang disampaikan Pak Hasan Rizky tadi. Kalau pembimbingnya ibu, insya Allah luar biasa hasilnya gitu ya. Insya Allah. Iya, mudah-mudahan dengan saya berbicara tadi nilai saya bisa jadi luar biasa juga ya, Bu Dokter. Ya. Waduh. Masih ada pertanyaan ya? Kalau tadi menanggapi dari Pak Hasan tadi saya agak sedikit kurang setuju dengan pernyataan Pak Hasan Rizky tentang ibu itu
pendidik pertama di masa kanak-kanak gitu. Ya, tadi kan tersampaikan seperti itu. Nah, di sini saya ingin menegaskan bahwasannya ibu itu pendidik pertama baik dari mulai kandungan, kanak-kanak, remaja bahkan dewasa. Kenapa? Contohnya adalah kalau cuman kanak-kanak aja, kasihan yang anak-anak perempuan, Pak. Kenapa? Karena tidak diajari masak sama ibunya. Gitu. Jadi sejak dari kandungan, dari perencanaan ya, kalau kita ulas makalah yang sebelum-sebelumnya, dari perencanaan, dalam kandungan, kemudian setelah lahir dan kanak-kanak, itu semuanya di backup sama ibu. Makanya ada sebuah saya lupa peribahasa atau hadis itu ya, al-ummu madrasatul ula gitu ya. Ibu itu pendidik yang pertama, baik dari perencanaan dalam kandungan, kanak-kanak bahkan sampai dewasa. Bahkan dari sampai dia sudah menikah pun sampai sekarang ya masih butuh. Betul, gitu. Jadi intinya Pak Hasan Rifki malam ini agak kurang setuju saya. Kalau cuman tingkatnya kanak-kanak doang gitu. Karena sejatinya ya terus gitu ya. Nah, seperti itu. Maka untuk kaum Adam yang belum menikah, carilah calon istri yang benar-benar dididik sama ibunya sampai saat ini gitu. Terima kasih. Mohon maaf. Carinya guru ya Pak ya? Carinya pendidik. Cariin dong. Berbahagialah ibunya masih ada. Betul. Di Kuwait ada nggak? Kuwait. Terima kasih ya, gimana Bu udah Dokter. jam berapa nih? Ya sama-sama. Sudah lewat, Bu. Ya, Pak Nuraga silakan disimpulkan. Bu Dokter. Arifin simpulin. Ya, Pak Kiai Arifin, mangga menyimpulkan Pak Kiai. Kena. Tadi udah kebanyakan saya ngomong juga. Mangga, bentar. Mangga Pak Kiai. Pak Arifin. Masih di mute itunya Pak Arifin. Apa saya aja udahlah. Di mode. Oh iya benar. Kesimpulannya dari berbagai dimensi perkembangan manusia yang meliputi perkembangan motorik, fisik atau kognitif, bahasa, sosio-emosional, dan moral sangat penting untuk dipahami khususnya oleh para pendidik. Pemahaman ini akan memunculkan pola pendidikan yang lebih efektif bagi peserta didik. Pola pendidikan yang sesuai akan mengoptimalkan perkembangan potensinya, mengantarkan peserta didik mencapai cita-cita dan masa depan. Demikianlah pemaparan makalah dari kelompok 3. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, dan insya Allah nanti dari masukan-masukan tadi akan dimasukkan ke dalam makalah kami biar lebih baik lagi. Kami atas nama pemakalah Arifin, Pak Anuraga, dan Pak Legi, mohon maaf atas segala kekurangannya dan kelebihannya, dan mohon maaf apabila kurang puas dari jawaban-jawaban yang disampaikan oleh kami bertiga. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya maafkan Pak Arifin. Waalaikumsalam Istirahat warahmatullahi wabarakatuh. sampai ketemu lagi hari Sabtu yang akan datang dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mateo nih mau kemana nih? Asis. Ngopi. Aja. Ngopi deh tuh. Pak Hasan mau kemana tuh? Pak Hasan baru jam 5 deh, Mak. Besok kerja, Pak. Oh,